Kalau lu klik video ini, berarti seharusnya lu udah nonton race kemarin, atau minimal tahu betapa kacaunya race start di GP Amerika kemarin. Kalau lu belum tahu, ya gua akan coba rangkumin dengan bahasa yang mungkin kalian akan mengerti. So, stay tune terus. Semua bermula di race Moto2. Pada saat itu, kondisi treknya lagi basah, dan otomatis pembalap-pembalap Moto2 menggunakan ban rain untuk menjalani balapan ini. Tapi nggak semua ternyata. Ada juga yang menggunakan ban kering atau ban slick. Seperti salah satunya adalah Manuel Gonzalez atau pemimpin klasemen sebelum GP Amerika kemarin. Dan bisa ketebak, dia anjlok performanya dan tidak bisa mencetak poin apapun. Dan ditambah lagi, pimpinan klasemennya diambil alih oleh pemenang GP Amerika di kelas Moto2 yaitu Jake Dixon. For your info, race Moto2 ini berlangsung di jam 12 dan sekiranya kelar di jam 12:40 menit. Ya, jadi ada setidaknya 1 jam lebih untuk transisi dari race Moto2 ke race MotoGP. Karena race MotoGP akan dimulai di jam 2. Lalu, singkat cerita, pada saat setting lap di kelas MotoGP, treknya masih basah tipis-tipis. Tetapi ada satu pembalap yang mencoba-coba menggunakan ban slick, yaitu Fabio Quartararo. Sayangnya, pada saat dia coba-coba menggunakan ban slick, dia justru malah terjatuh. Dari crashnya Quartararo ini, membuat para pembalap MotoGP berpikir, kalau misalkan ban wet ini ya cocok untuk situasi seperti ini. Dan benar saja, hampir dari semua pembalap menggunakan ban wet, kecuali 3 pembalap saja, yaitu Ai Ogura, Brad Binder, dan Enea Bastianini. Mereka semua mengambil resiko dengan menggunakan ban slick di kondisi seperti ini. Dan ternyata plot twistnya, treknya cepat mengering, yang otomatis menguntungkan bagi mereka bertiga. Lalu setelah itu, ya seperti biasa, proses-proses sebelum warm up lap, ada intro MotoGP yang bunyinya ya lu tahu sendirilah. Tiba-tiba intronya di-cut dan kamera menyorot Marc Marquez yang lari ke pit lane bersama pembalap-pembalap yang lainnya. Nah, mereka bertujuan untuk mengambil motor kedua dengan setup kering dan berencana untuk start dari pit lane. Ini masih mending ada motor. Lah, ini bener-bener kagak ada. Viñales malah lari-lari kebingungan di grid tanpa motor. Ya, paling kemungkinan sih ini Tech3 kebingungan ya, mau stay out dengan motornya atau mau ganti, atau memang motor itu bermasalah. Nah, karena semua hal itu, Stewart memutuskan untuk mendelay startnya dari yang aslinya itu jam 2 menjadi ke jam 2:10. Dan restart ulang, tetapi masih tetap dengan berdasarkan hasil kualifikasi kemarin. Uniknya, saat menunggu delay, ada wawancara dari Jack Appleyard ke Davide Brivio yang sekaligus tim prinsipalnya Trackhouse Racing. Dan juga salah satu pembalapnya Trackhouse, yaitu Ai Ogura, memakai ban slick. Di sini Brivio menggunakan nada yang tinggi, atau kita bisa bilang dia ini marah-marah atau murka ke stewards. Lalu pernyataan-pernyataannya kalau bisa disimpulkan ya kayak gini, ini nggak adil. Kita yang ambil resiko dan ternyata resiko itu tepat, lalu mereka yang salah, mereka yang ke pit stop, mereka yang atur ulang lagi atau ganti adjustment lagi. Ya di sini case-nya itu ganti motor, tapi kenapa mereka tidak dihukum? Ya kira-kira seperti itu. Nah, sayangnya keputusan Stewart sudah bulat. Jadi race di restart di jam 12:10 dan berjalan dengan normal kembali. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa banyak banget yang lari ke pit lane? Kenapa Brivio marah-marah? Dan kenapa pembalap-pembalap yang lari ke pit lane tidak kena hukuman seperti Marc Marquez di GP Argentina tahun 2018? Sebenarnya gue juga berpikir seperti itu kok. Tetapi bagaimana kalau gue bilang ini adalah ulah dari satu orang? Dan satu orang itu adalah Marc Marquez. Ya, dia lagi. Kayak spotlightnya dia mulu untuk tahun ini. Oke, gue jelaskan dulu ya. Jadi pada saat post-race interview, Marc Marquez menyatakan
saya benar-benar tahu aturan dan bagaimana melakukan dan bagaimana berada di batas sepanjang waktu. Saya bertanya kepada Rigamonti atau engineer-nya 7 menit sebelum start, apakah motor kedua sudah siap? Dia menjawab, ya. Dan kemudian saya berkata kepadanya, mungkin saya akan meninggalkan grid. Kenapa? Karena saya sudah memperkirakan bahwa ketika saya keluar, saya melihat bahwa ban hujan bukanlah strategi yang tepat. Dan kemudian saya memperkirakan bahwa lebih dari 10 pembalap akan mengikuti saya. Dan kemudian mereka akan menghentikan balapan. Jadi itulah yang terjadi. Mungkin lo bertanya-tanya, aturan apa yang dimaksud sama Marc Marquez? Oke, ini gua ambil dari artikel 1.8 mengenai aturan-aturan prosedur start. Ini teksnya dalam bahasa Inggris, tetapi gue udah translate di kalian, dan juga gue cuma ambil beberapa doang yang menurut gue penting dan relate dengan topik ini. Jadi aturan-aturannya seperti ini. Jika Anda meninggalkan grid sebelum warm up lap dan mengganti jenis ban, Anda akan memulai warm up lap dari pit lane, mengambil posisi grid kualifikasi Anda, dan menjalani penalty ride through dalam balapan. Selanjutnya, jika Anda masuk atau tetap berada di pit lane dan mengganti jenis ban setelah pintu keluar pit lane ditutup, Anda akan memulai warm up lap dari pit lane, mengambil posisi grid kualifikasi Anda, dan menjalani penalty ride through dalam balapan. Selanjutnya, jika Anda meninggalkan grid atau masuk ke pit lane setelah warm up lap dan mengganti jenis ban, Anda akan memulai balapan dari pit lane dan menjalani penalty ride through dalam balapan. Penalty ride through tidak berlaku jika bendera putih telah dikibarkan pada lap pemanasan atau warm up lap. Dan selanjutnya, ini gue mau lu perhatikan dengan baik-baik karena ini sangat krusial bagi topik kita. Yaitu, jika lebih dari 10 pembalap yang memulai balapan dari pit lane, maka start akan ditunda dan start baru atau quick start akan dilakukan. Nah, ini adalah aturan-aturan yang dimaksud oleh Marc Marquez, Wak. Di sini kelihatan banget bahwa Marc Marquez menggunakan atau memaksa aturan itu menjadi benefit bagi dia. Di mana dia sendiri bilang kalau dia tahu limit dari aturan tersebut dan tahu benar-benar aturannya. Jadi pada saat sebelum balapan atau warm up lap dimulai, Marquez ini sudah bertanya-tanya kepada engineer-nya, motor kedua sudah siap atau belum? Dan ternyata sudah siap. Dan dia periksa lagi, ternyata tracknya sudah mulai mengering. Jadi dia sudah berpikir dengan matang-matang rencana apa yang akan dia lakukan, dan ternyata rencananya adalah lari ke pit dan mengganti dengan motor setup kering. Dan di sini dia pede kalau sekiranya ada 10 pembalap yang akan mengikuti dia. Kenapa dia pede? Ya karena dia rajanya di sini. Jam terbang dia banyak sekali di sini. 7 kali pemenang, ya bukan kaleng-kaleng. Makanya kalian bisa lihat frontrunner MotoGP kayak Pecco Bagnaia, terus Bijia, dan masih banyak lagi, itu pada ngikutin Marc Marquez. Seolah-olah mereka menjadikan Marc Marquez sebagai benchmark, dan Marquez sendiri itu pun tahu. Apalagi rencana Marc Marquez ini didukung dengan Maverick Viñales yang lari tanpa motor dan kebingungan. Jadi membuat stewards terpaksa untuk restart kembali. Bahkan sang MotoGP Race Director yaitu Mike Webb menyatakan bahwa kami meminta penundaan dan kemudian melakukan prosedur start cepat karena masalah keselamatan. Mengingat jumlah rider, motor, dan staff pit di grid dan di area pit lane tidak mungkin untuk memulai warm up lap. Start balapan yang baru adalah cara teraman untuk merespons situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di awal Grand Prix. Kami akan menganalisis situasi ini bersama dengan tim dan meninjau kembali peraturan yang ada. Lagi-lagi, ini menunjukkan bahwa Marc Marquez adalah pembalap yang cerdas sekaligus strategis. Bahkan menurut gua, persentase dari rencananya Marc ini besar banget untuk gagal. Dan pada akhirnya jam terbang gak pernah bohong. Ini adalah master plan yang dieksekusi dengan sempurna bagi Marc Marquez. Tetapi ada satu kesalahan kecil yang sangat-sangat krusial dibuat oleh dia yang membuyarkan semua rencana dia.
Dan itu akan gue bahas di next video ya, jadi nggak dalam video ini.